Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas tema judulnya Zero Sum Game ya. Bacanya Sum atau Sum ya. Tulisannya Zero Sum Game ya. Keseimbangan di level partikel. Zero sum game ini artinya kalau diterjemahkan adalah permainan jumlah nol. Nah, saya lupa kayaknya saya pernah cerita tentang di video sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan saya belum pernah cerita ya, malah kebetulan saya ceritakan ulang saja dibandingkan nanti ternyata saya belum cerita ini di video sebelumnya. Jadi dulu pernah dilakukan satu eksperimen yang oleh Albert Einstein ini sempat bukan disangkal ya, tapi Einstein melihat bukti dari penelitian itu tuh jadi terheran-heran karena Albert Einstein memiliki satu keyakinan bahwa tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya 3 × 10⁸ meter per detik ya. Nah, ternyata ada satu percobaan yang dilakukan oleh Alain Aspect dan timnya ya. Tahun berapa saya lupa. Intinya adalah partikel yang berpasangan, katakanlah elektron ya, ada pasangan gitu, kemudian dipisahkan di level atomik dengan jarak yang sangat jauh. Ingat ya, di level atomik itu kan sangat kecil sekali sehingga takarannya dari situ. Dari sini ke sini kelihatannya dekat, tapi kalau dalam tataran mikroskopik ya, lebih halus dari atom, ini jauh sekali gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, sudah dipisahkan sejauh itu. Lalu yang satu partikel ini diberikan stimulus ya, semacam itulah. Sehingga partikel ini berputar katakanlah ke arah sana ya, ke arah, anggap ini kanan ya. Ternyata di seketika ya, partikel pasangannya yang di kejauhan sana yang sangat jauh, itu putarannya itu kebalikannya ke arah sini ya. Boleh katakan ini kanan, ini kiri. Kalau ini ke kiri, ini ke kanan. Jadi dan itu spontan, jadi tidak ada delay. Jadi tidak ini muter set, terus ini jeda, baru gini. Enggak, jadi ketika ini begini, ini langsung begini. Ya, kalau ini begini, ini langsung begini. Jadi seketika. Nah, di situ disebut oleh Albert Einstein sebagai spooky action at the distance. Ya, jadi aksi menyeramkan di kejauhan gitu. Bagi dia menyeramkan, karena ini kok bisa gitu loh. Berarti kan ini lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, ada dua kesimpulan dari yang dilakukan oleh Alain Aspect bahwa segala partikel di alam semesta ini dimanapun itu saling terhubung. Ini yang menyebabkan kita tuh sebenarnya saling terhubung di level atomik. Jadi manusia pasti saling terhubung. Kita terhubung dengan segala sesuatu. Tapi saya tidak mau membahas aspek tentang keterhubungan dalam video kali ini. Tapi saya mau membahas tentang yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu loh. Nah, saya melihat di sini ada satu keseimbangan di mana yang ini katakanlah ke arah plus misalnya, ini ke arah min. Kalau di total jadinya 0. Jadi seolah alam semesta bahkan di level partikel itu berusaha untuk menciptakan supaya total itu 0. Dan 0 ini kalau di dalam keilmuan spiritual ya, misalnya di Jawa itu disebut bahwa segala sesuatu sebenarnya ketiadaan. Ketiadaan itu kan di total itu 0 gitu loh. Ora ono popo gitu loh. Ya, intinya akhirnya kita sadari bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di alam semesta ini. Ya. Nah, sifat partikel yang satu ke kanan ya, kemudian yang satunya ke kiri ya, atau sebaliknya. Sebetulnya juga akhirnya karena itu di level atom, otomatis akan juga terekspresikan di level yang lebih konkret, di level material. Makanya Anda perhatikan baik-baik di kehidupan ini, kita bisa melihat pergerakan yang sama. Ya, berusaha saling menyeimbangkan. Contohnya, kalau kita katakan gerakan ke kanan ini ada kelahiran manusia, maka ada gerakan kebalikannya, ada kematian. Pada saat saya ngomong gini, ada orang lahir dan ada orang mati. Karena kalau lahir terus nggak ada yang mati, bumi ini bisa penuh. Jadi ini keseimbangan, di total jadinya 0. Ya, ada bintang-bintang yang baru dilahirkan, ada bintang-bintang yang meledak dan hancur menjadi supernova. Nah, itu di level yang ini ya, yang lebih jauh lagi. Nah, dalam kehidupan juga sama. Makanya saya pernah bilang ya, ketika seseorang itu semakin banyak followernya, maka yang hatersnya dia juga ada.
tidak ada orang yang akan disukai semua orang. Akan selalu muncul ketidaksukaan, karena kalau kesukaan itu gerakannya katakanlah ke kanan, maka ketidaksukaan itu gerakannya ke kiri, itu di total jadi 0. Contoh channel YouTube saya nih. Seberapapun saya membagikan manfaat ya, itu pasti ada ya video yang pasti ada yang dislike, entah 1 entah 2. Pasti ada yang nggak suka gitu loh. Ya memang seperti itu. Status Facebook ya sebagus-bagusnya apapun, tidak semuanya pro, pasti ada kontra. Ya. Jadi kalau misalkan Anda itu ingin disukai semua orang, sebenarnya melawan kodrat keseimbangan ini, melawan kodrat permainan jumlah 0, bahkan di level atomik memang seperti itu. Tidak akan semua orang itu mempercayai Tuhan, akan ada yang tidak percaya dengan Tuhan. Tidak semua orang akan beragama, pasti ada yang tidak mau beragama, karena itu memang seperti itulah kehidupan itu. Jadi kalau Anda tidak memahami ini, repot. Ada satu konspirasi besar supaya pokoknya ini terjaga, keseimbangan semesta itu terjaga. Ada penghancuran, ada penciptaan, dan itu siklus yang tiada henti. Nah, kalau kita memahami rumus ini, sebetulnya akhirnya kita jadi ngerti gagal dan berhasil itu sebenarnya kalau di total juga adalah permainan jumlah 0. Ya. Dan kita itu seperti diarahkan untuk dinolkan. Wah, ini jam saya bunyi, saya harus matikan dulu ya, bentar ya. Ya, maaf ya. Jadi kita seperti diarahkan semesta untuk dinolkan. Makanya kalau misalkan ada orang udah terlalu ke kanan, dia akan dikekirikan. Ya, misalnya Anda sudah sukses nih, terlalu bangga, terlalu sombong, Anda terlalu bergerak ke kanan. Nanti semesta akan menolkan Anda dengan cara apa? Anda dijedotin, disungkurkan ke bawah. Ya, jadi terus bagaimana supaya nggak dinolkan oleh semesta? Ya selalulah mengenolkan diri, itu balik lagi. Menyadari bahwa segala sesuatu itu ada naik, ada turun, ada up and down, ya, ada gagal, ada berhasil. Semuanya adalah satu siklus. Kita itu di level segede gini, kalau dalam tataran alam semesta yang luas kan seperti partikel-partikel yang sangat kecil, yang otomatis berarti perilakunya juga nanti seperti elektron tadi, ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Seperti itu. Makanya ada yang kemarin komen, Mas Arif, ini videonya belum ada yang dislike, yang ngasih dislike belum nonton katanya. Saya tidak mengharap banyak like ya, karena like, atau saya tidak mengharap orang lain tidak ada yang dislike dalam video saya di YouTube. Karena orang yang dislike pun dia nonton gitu loh. Ya, dan yang menarik nih kalau di YouTube nih ya, apalagi kalau YouTube-nya dimonetize. Mau Anda yang dislike ratusan pun, semua orang ratusan yang ngasih dislike itu, yang nggak suka dengan video Anda, itu juga tetap dihitung oleh AdSense ya, oleh pihak YouTube nih sebagai viewers, dan itu akan tetap dibayar gitu loh. Seorang YouTuber akan tetap dibayar baik yang like atau dislike. Jadi kalau kita memahami konsep ini, berarti ada orang yang nggak suka Anda, yang mencaci Anda, dengan orang yang memuji Anda. Dua-duanya sebetulnya memberikan energi. Cuman masalahnya kita tidak bisa memiliki satu kekosongan sehingga bisa menampung keduanya. Ya, kalau kita bisa memiliki satu ruangan hampa, ya, udara seperti sebuah bola lampu, maka positif dan negatif tidak saling menimbulkan konsleting, tapi malah menimbulkan satu reaksi yang menghasilkan satu cahaya yang menerangi sekeliling, kayak gitu. Jadi teman-teman semua ya, dari Zero Sum Game ini permainan jumlah 0 ini, sadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu dinolkan. Jadi sampai kapanpun Anda jangan berharap hidup itu pasti positif semua, enggak. Pikiran kita ada positif, ada negatif, kalau di total 0. Jadi ya begitulah, gimana lagi ya, hidup itu begitu. Ya, sampai kapanpun tetap begitu. Jadi kalau Anda ingin hidup tidak begitu, ya jangan hidup. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.